Jessica Wongso sudah ke Cafe Olivier 3 hari sebelum kejadian. Inilah fakta-fakta yang baru terungkap tentang kasus Mirna Salihin. Nama Jessica Kumala Wongso kembali jadi sorotan usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder: Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix akhir September tahun 2023 kemarin. Film ini mengulas kasus kontroversial yang terjadi pada tahun 2016 lalu, yaitu kasus kopi sianida yang merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin. Dalam film juga diangkat kembali isu-isu yang keluar saat kasus itu sedang bergulir di persidangan. Seiring dengan tayangnya film tersebut, kembali menimbulkan kontroversi dan teka-teki di masyarakat mengenai kejelasan kasus kopi sianida. Beberapa tokoh pun turut berkomentar, misalnya Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Omar Sarif Hiarij. Dalam program Catatan Demokrasi TV One, pria yang akrab disapa Edi itu mengatakan bahwa Jessica telah datang 3 hari sebelum hari kematian Mirna di Cafe Olivier. Lantas, seperti apa fakta-fakta yang diungkap Edi? 1. Jessica datang ke Olivier 3 hari sebelum kejadian. Edi mengatakan Jessica Kumala Wongso disebut sempat ke Cafe Olivier 3 hari sebelum Wayan Mirna Salihin datang ke sana dan kemudian menenggak Vietnam Ice Coffee yang membuatnya meregang nyawa. Dia, Jessica, datang bukan saat eksekusi Mirna saja. 3 hari sebelumnya sudah datang, ujar pria yang akrab disapa Edi itu dalam Catatan Demokrasi TV One. Hal tersebut diungkap Edi kepada saksi ahli psikologi persidangan Jessica, Dewi Haru, yang juga menjadi narasumber dalam acara itu. 2. Dewi Haru terkejut dengar kabar ini. Mendengar apa yang dikatakan Edi, Dewi Haru pun kaget. Dia mengaku tidak tahu selama ini kalau ada fakta Jessica sempat ke Cafe Olivier 3 hari sebelumnya. Saya nggak dapat info itu, kata Dewi. Yang Dewi tahu, Jessica datang ke sana baru sekali. Itu pun Jessica diantar oleh ayahnya kemudian dijemput ayahnya juga. 3. Alasan Edi yakin Jessica pelakunya. Selain itu, Edi juga mengungkap ada 2 keterangan ahli yang menambah keyakinannya bahwa Jessica adalah pelaku, yakni keterangan Prof. Roni Nitis Bakara dan keterangan Dr. Natalia selaku psikiater forensik RSCM. Selain itu, kata Edi, eksperimen yang dilakukan Prof. Dr. Imade Agus Gelgel untuk mencari tahu kapan racun sianida itu dimasukkan ke dalam cangkir juga membuatnya yakin bahwa benar Jessica adalah pelakunya. Apakah sianida diletakkan pada saat mencampur kopi? Itu tidak mungkin, sebab ketika Imade Gelgel melakukan eksperimen itu, ketika sianida dimasukkan ke dalam air panas, maka seisi Olivier Cafe itu keluar karena bau itu sangat menyengat, terangnya. Berarti tidak mungkin itu dilakukan oleh barista. Yang paling mungkin adalah ketika sudah ada ice coffee di situ sudah bercampur dengan es, sianida diletakkan, itu tidak akan menyengat dan waktu itu siapa yang berada dekat minuman? Tidak ada orang kecuali Jessica, imbuhnya.